Pak Web, lakunya Pak Web di setiap harinya itu seperti apa dan bagaimana sih Pak Web? Barangkali atau mungkin dengan mengetahui laku Pak Web di kesehariannya, kami, khususnya saya sendiri Pak Web, bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dengan maksimal Pak Web. Baiklah, sepertinya ini baik. Mungkin dan tidak menutup kemungkinan dengan mengetahui apa yang saya lakukan di setiap harinya dalam laku suci meraih keselamatan yang sempurna, panjenengan bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Maka ikuti saya. Saya akan menunjukkan seperti apa sih di setiap saatnya, di setiap harinya dalam laku suci meraih keselamatan yang sempurna yang saya lakukan di setiap saatnya, di setiap harinya. Semua dan segala laku suci meraih keselamatan yang sempurna saya itu bermula dan berakhir di ruangan ini. Artinya, seluruh kehidupan saya di dunia itu saya mulai dan saya akhiri di tempat ini pula. Ini adalah kamar atau ruangan di mana saya memulai dan mengakhiri laku suci meraih keselamatan yang sempurna. Termasuk ketika saya beristirahat tidur, mandi, berganti pakaian, patrap samadhi, itu semuanya saya lakukan di tempat ini. Dan ketika hidup saya membangunkan jiwa raga saya dari istirahat tidur malam, waktunya tidak bisa ditentukan. Ada kalanya jam 5, ada kalanya jam 6 pagi, ada kalanya jam 7, ada kalanya jam 8, ada kalanya jam 9, bahkan ada kalanya jam 12 siang. Itu hidup baru membangunkan jiwa raga saya dari istirahat tidur di malam hari. Dan ketika hidup saya menggugah
jiwa raga saya untuk bangun dari istirahat tidur malam hari, maka langkah awal sebelum otak saya sempat berpikir, sebelum hati saya sempat membatin, sebelum kelamin saya sempat bersahwat atau berkeinginan apapun itu, saya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dahulu. Jadi begitu bangun dari tidur, saya langsung duduk bersila untuk mempersiapkan diri melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Dalam patrap samadhi mijil toto lenggah, langkah awal saya melakukan patrap mijil, kemudian membaca bacaan mijil toto lenggah 1 kali, lalu patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, lalu patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian saya melakukan patrap samadhi untuk melakukan samadhi. Di dalam samadhi ini, karena otak saya masih bersih ya, belum sempat berpikir apapun, hati saya benar-benar masih bersih, belum sempat membatin apapun, kelamin saya masih bersih, belum sempat berkeinginan apapun, bersahwat tentang apapun. Jadi samadhinya itu benar-benar enak, benar-benar plong, hening, tenang, ringan banget. Sehingganya saya larut di dalam samadhi ini. Entah berapa lama. Yang pasti saya merasakan kedamaian di dalam ketiadaan apapun. Waktunya saya tidak pernah ambil tahu berapa lama. Yang pasti samadhi ini akan berakhir ketika hidup saya menggunakan jiwa dan raga saya lagi. Dan ketika hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan aktivitas lain atau hal-hal lainnya sesudah patrap samadhi mijil toto lenggah, maka patrap samadhi mijil toto lenggah ini saya akhiri dengan palungguh panutup. Saya melakukan patrap palungguh, kemudian membaca bacaan palungguh panutup 3 kali berturut-turut. Nah, sesudah palungguh panutup, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas semua yang bersamaan dengan saya tidur. Saya ucapkan terima kasih kepada tempat tidur, spray, sama bantal, sama guling, sama selimut. Semuanya saya ucapi terima kasih. Semuanya saya syukuri. Setelah saya mensyukuri, setelah saya mengucapkan terima kasih atas semua perangkat tidur, kemudian selanjutnya saya memulai menikmati rasanya kelakuan diri saya sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Karena setelah saya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari istirahat tidur di malam hari, berarti dimulai dari sinilah semua dan segala laku suci meraih keselamatan yang sempurna saya. Artinya seluruh kehidupan saya di dunia ini bermula dari sini. Saya mengikuti apa yang dilakukan oleh hidup saya atas jiwa raga saya ini. Ada kalanya
setelah mengucapkan terima kasih, hidup menggunakan jiwa raga saya untuk turun dari tempat tidur, kemudian masuk ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar. Ada kalanya juga hidup saya menggunakan jiwa raga saya sesudah buang air kecil atau buang air besar itu mandi. Ada kalanya juga sesudah buang air kecil atau buang air besar itu hanya cuci muka, tidak mandi. Ada kalanya seperti itu. Jadi sesudah buang air kecil atau buang air besar, mandi atau hanya cuci muka, kemudian keluar dari kamar mandi, hidup saya menggunakan jiwa raga saya itu untuk berganti pakaian karena sudah siang, karena siang hari kan ya, atau pagi. Setelah berganti pakaian, kemudian saya membenahi bekas tempat tidur. Ada kalanya lagi, setelah saya bersyukur, mensyukuri apapun tentang semalam suntuk, atau mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat tidur saya, itu saya membenahi tempat tidur dulu. Membenahi tempat tidur, apapun itu, pokoknya apapun itu saya ikuti. Saya ikuti dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Membenahi tempat tidur, kelakuan diri saya ketika membenahi tempat tidur itu saya nikmati terus. Ya, nikmati. Lah nanti sesudah selesai membenahi tempat tidur, baru hidup saya itu menggunakan jiwa raga saya untuk ke kamar mandi. Entah itu buang air kecil atau buang air besar kemudian mandi, atau tidak mandi hanya cuci muka saja, sampai bla bla, sampai berganti pakaian dan lain sebagainya. Itu baru saya keluar dari ruangan ini. Saya keluar dari ruangan ini atau dari kamar ini, dan biasanya saya sampai hafal ya. Jadi di setiap saatnya, di sepanjang hari ini saya seperti ini, sampai saya itu hafal banget gitu ya. Saya sampai hafal banget saya. Nah, biasanya setelah keluar dari ruangan ini atau kamar ini, hidup saya itu menggunakan jiwa raga saya untuk minum segelas air bening pertama kali. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi begitu keluar dari kamar atau ruangan ini, saya langsung hidup saya menggerakkan saya menuju ke tempat air minum itu berada. Kemudian saya mengambil air minum, satu gelas besar itu ya, yang ada pegangannya itu, satu gelas besar itu. Saya ngambil air, kemudian saya sempurnakan terlebih dulu. Wahai air bening, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku, maka jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian segelas air bening, segelas besar itu ya, yang ada pegangannya itu, saya minum. Dan sesudah minum itu biasanya itu, kalau dalam bahasa Jawa itu glegeken ya, gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Itu sampai apal saya. Kelakuan-kelakuan hidup di setiap harinya, di setiap malamnya itu saya sampai hafal banget. Itu ketika saya glegeken atau itu untuk yang pertama kali itu saya barengi dengan sabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumati, atau sempurna kembali kepada asal usul sangkan paraning dumati.
Nah itu tidak hanya sekali, ada kalanya sampai 2 kali, ada kalanya sampai 3 kali glegeennya itu tadi. Nah nanti kalau untuk yang kedua kalinya ya terima kasih air bening. Nah, glegeen yang ketiga kalinya ya terima kasih air bening. Nah seperti itu. Lah kemudian sesudah minum segelas air bening itu, kemudian saya masuk ke ruangan tadi, di ruangan pertama tadi ya. Lalu setelah minum segelas air bening tadi, hidup menggerakkan saya atau menggunakan jiwa raga saya untuk masuk ke ruangan di mana saya biasanya memeriksa handphone ya. Jadi saya duduk, saya masuk ke ruangan depan sana, dan hanya dengan melakukan itu saya bisa menguasai seluruh kejadian-kejadian yang terjadi atas diri saya selama saya terjaga sehari penuh. Apapun itu saya tahu, apapun itu bisa saya kendalikan. Apapun itu, selama sehari penuh itu saya memiliki kemampuan untuk bisa menguasai. Padahal hanya dengan melakukan patrap samadhi micil toto lenggah sesudah bangun dari istirahat tidur di malam hari, beserta mengucapkan terima kasih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya dengan seperti itu loh, saya diberi kemampuan untuk bisa menguasai selama saya terjaga, selama saya tidak tidur sehari penuh tadi. Nah, sesudah minum segelas air bening, nah itu biasanya hidup saya menggunakan jiwa raga saya itu untuk memeriksa handphone atau Android. Nah, saya masuk ke ruangan ini. Nah, ruangan ini ada komputer, ada Android. Jadi Android saya itu saya simpan di sini ya. Handphone saya itu saya simpan di sini. Jadi saya itu nggak pernah bawa Android atau nenteng handphone itu di saku atau di tangan, nggak pernah. Jadi kalau sesudah dipakai ya saya tempatkan di sini lagi gitu, di ruangan ini. Ini komputer, alat yang biasanya saya gunakan untuk memeriksa akun-akun internet seperti Facebook, seperti Google, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Nah itu sesudah minum, biasanya hidup saya itu menggunakan jiwa dan raga saya untuk masuk ke ruangan ini, memeriksa handphone seperti WhatsApp, TikTok, email. Nah di sini ada kalanya juga menghidupkan laptop untuk ngecek YouTube dan lain sebagainya. Beberapa saat lamanya, sambil merokok, semuanya gerak-gerik hidup saya ikuti dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Nah kalau sudah selesai semuanya, komputer ini saya off-kan, dan Androidnya ya saya letakkan di sini lagi, saya taruh di sini lagi. Nah itu biasanya saya keluar di teras, bikin wedang. Ada kalanya itu bikin wedang, ada kalanya itu sarapan, tidak tentulah, tidak tentu. Jadi apa kata hidup? Bagaimana kehendak hidup atas jiwa raga saya, itulah yang saya lakukan, dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Jadi ada kalanya menyalakan kompor untuk merebus air buat wedang, ada kalanya di sana. Ada kalanya duduk di situ, atau sesudah membuat wedang duduk di sini menikmati wedang kopi atau wedang teh. Ada kalanya juga wedang susu. Itu tidak pasti, pokoknya terserah hidup deh, terserah hidup. Sambil minum
wedang kopi atau sambil minum wedang teh atau sambil minum wedang kopi sembari merokok, itu biasanya saya menonton berita di sana. Hidup itu menggunakan jiwa raga saya itu nonton berita. Nah, melalui berita di televisi itulah saya mengetahui kabar-kabar yang ada di luar daerah. Itu ada kalanya ya saya senyum-senyum. Nah, sebelum berita ini muncul saya sudah tahu. Jadi ketawa sendiri. Loh, iya ya. Ketawa sendiri, senyum sendiri. Namun mau wedang kopi atau wedang teh atau wedang susu, sebelumnya ya saya sempurnakan terlebih dahulu. Wahai wedang kopi atau wahai wedang teh atau wahai wedang susu, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna. Melalui ragaku jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu slamet. Baru saya minum, saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Nanti ketika merokok, ya rokoknya saya sempurnakan terlebih dulu. Wahai rokok, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu slamet. Seperti itu terus setiap harinya itu seperti itu. Ada kalanya sesudah itu saya nengok pesanggrahan gitu ya, melihat kadang yang sedang gembleng atau manekung itu tidurnya bagaimana, aman apa enggak. Setelah dari pesanggrahan ada kalanya nengok kandang kambing, ya bergantung hidup itulah. Bergantung pada kehendak hidup saya atas jiwa raga saya ini. Itulah yang terjadi pada diri saya, dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Jadi di setiap harinya itu ya duduk di sini, ada kalanya hidup menggunakan jiwa raga saya itu untuk bersih-bersih, nyapu, nyiram tanaman, mangkas tanaman supaya rapi. Ada kalanya juga ngasih makan piaraan saya, burung-burung, ikan. Ada kalanya ke pesanggrahan, ngecek poro kadang yang sedang manekung atau gembleng, yang sedang tidur gitu, tidurnya seperti apa, bagaimana, itu saya periksa ke sana. Nah, nanti ada kalanya juga hidup menggerakkan atau menggunakan jiwa raga saya itu setelah dari pesanggrahan, nengok kandang kambing dan bla 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 semuanya. Nanti kembali lagi ke sini. Nanti di sini ada tamu kadang yang berkunjung ke sini atau orang awam datang ke sini bertamu atau tetangga. Ada kalanya juga hidup menggunakan jiwa raga saya itu untuk mengikuti ritual adat yang diadakan oleh masyarakat setempat, seperti selamatan, seperti sedekahan dan lain sebagainya. Ada kalanya juga saya keluar ke pasar ya. Ke pasar itu ada kalanya mencetak atau menjilid buku kunci The Power. Ada kalanya keluar ke pasar itu beli pakan burung atau pakan ikan. Ada kalanya ke pasar itu bayar listrik, bayar air dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi namun kalau hidup saya bukan hidup saya yang menggunakan, saya tidak melakukan. Misal contoh, sudah waktunya bayar listrik atau sudah waktunya bayar air, tapi hidup saya belum
belum menggunakan jiwa raga saya untuk bayar listrik, bayar air, ya saya tidak keluar, saya tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh hidup saya pada saat itu, dan menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Terus seperti itu. Ketika saya berhasil menikmati rasanya, saya bersyukur, saya ucapkan terima kasih terus. Namun ada kalanya juga hidup menggunakan jiwa raga saya itu untuk istirahat tidur di siang hari, walaupun hanya sebentar itu. Nah, ya pokoknya saya lakukan aja gitu, Ada kalanya juga hidup menggunakan jiwa raga saya untuk pergi keluar kota, entah itu ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Bali atau ke Jawa Timur atau ke Malaysia, ke luar negeri. Yang pasti ketika saya memperhatikan di mana hidup menggunakan jiwa raga saya untuk keluar kota, itu bisa dipastikan di daerah itu ada putra kekudangannya Romo yang jempolan. Itu bisa dipastikan. Misalkan contoh, hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk ke Jakarta. Misalnya Jakartanya itu di Bogor. Nah, berarti di Bogor ini ada putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng, laku suci, meraih keselamatan sempurnanya itu hebat banget. Nah, seperti itu. Dan apapun itu, apapun yang dikehendaki oleh hidup saya atas jiwa raga saya ini, ya saya lakukan dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Manakala saya berhasil menikmati rasanya, saya syukuri, saya ucapi terima kasih, maksudnya terima kasih itu. Namun ada kalanya lagi gitu ya, ya biasanya itu ada sesuatu yang amat sangat gitu ya. Ada sesuatu yang amat syarat gitu ya. amat sangat. Nah itu saya kaget gitu ya. Walaupun hanya beberapa menit itu saya kaget, saya terkejut. Nah, ketika saya terkejut, ini berarti kan kesadaran saya putus nih ya. Nah, karena kesadaran saya putus kan ini ngefek di raga saya itu. Kaget itu, dada berdebar, nggak enak deh. Rasa dan perasaan saya itu nggak enak karena mengalami keterputusan kesadaran tadi. Karena tidak enak ini tadi, saya tidak mau mengasumsi apapun, tidak akan mengasumsi apapun, termasuk sesuatu yang amat syarat atau sangat itu tadi. Maka saya langsung melakukan patrap samadhi mijila sampurna dari awal sampai akhir. Nah, dengan seperti itu saya bisa kembali lagi ke ranah saya atau ke dimensi saya atau ke keadaan saya, yaitu laku suci, meraih keselamatan yang sempurna. Begitu terus. Nanti di sela-sela waktu itu ada kalanya juga hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk masuk ke ruangan tadi itu, ngelihat Android, ngelihat handphone gitu ya, jawab WhatsApp, TikTok. Ada kalanya juga hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan update video di TikTok itu. Nah, seperti itu semuanya saya lakukan, semuanya terjadi atas diri saya itu karena hidup saya yang menggerakkan, karena hidup saya yang menghendaki. Kalau tidak, ya saya hanya diam dan diam. Tidak ada yang saya lakukan, ya. Tidak ada yang saya lakukan. Seperti itu di sepanjang hari. Apapun itu. Ada kalanya juga hidup menggunakan jiwa raga saya untuk bantu-bantu di kandang kambing atau nanam
tanaman hias di sini atau di pesanggerahan, itu kan kotor ya, kotor itu. Ada kalanya itu karena kotor ya, karena badannya kotor, penuh tanah, penuh debu dan lain sebagainya, keringatan. Nah itu ada kalanya hidup menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan mandi walaupun siang hari, walaupun belum waktunya mandi gitu ya, agar supaya kembali bersih. Jadi intinya, kesimpulannya, apapun yang dikehendaki oleh hidup saya atas jiwa raga saya ini, itulah yang terjadi atas diri saya, dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Seperti itu terus di setiap harinya itu seperti itu terus. Jadi saya tidak pernah berpikir ini, apalagi sampai mengasumsi sesuatu, mengasumsi pemikiran-pemikiran, itu tidak pernah. Pokoknya saya ngalir aja, ngikut aja, apa kata hidup itu ngikut aja. Dan apa kata hidup itu yang saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Dan dengan semua itu saya dalam keadaan baik-baik saja hingga saat ini. Nah itu tidak terasa gitu ya, tidak terasa, artinya itu tanpa merasa jenuh, tanpa merasa bosan, tanpa merasa capek, tanpa merasa lelah, itu tiba-tiba sudah sore itu, sudah sore ya, sudah sore. Dan ketika sore hari dan ketika sore hari itu hidup saya bisa dipastikan itu, hidup saya akan menggunakan jiwa raganya untuk melakukan mandi, bersih-bersih tubuh ya, bersih-bersih tubuh setelah beraktivitas sehari penuh. Nah itu biasanya ketika saya mandi, hidup menggunakan jiwa raga saya itu untuk melakukan gosok gigi, untuk mandi pakai sampo, pakai sabun, pakai lengkap deh semuanya itu. Nah, dan yang paling pasti sebelum melakukan mandi itu saya mijil sesuci dulu. Nah, mijil sesuci. Setelah mijil sesuci, kemudian saya memulai aktivitas mandi. Dan semua aktivitas mandi ini saya barengi sembari membaca bacaan kunci. Terus sambil gosok gigi, sambil mengguyur badan dengan air, sambil pakai sabun, sambil pakai sampo, semuanya itu saya barengi dengan bacaan kunci. Sampai berakhir menggunakan handuk. Nah, setelah menggunakan handuk, kemudian saya keluar dari kamar mandi. Ikuti saya. Setelah keluar dari kamar mandi, kemudian saya menggunakan pewangi ketiak, menggunakan minyak rambut, terus berpakaian, terus menyisir rambut biar rapi, terus ada kalanya juga pakai parfum, dan semuanya itu saya lakukan sembari membaca bacaan kunci. Setelah selesai berpakaian rapi gitu ya, sudah wangi, udah ganteng nih, udah keren. Nah, kemudian saya duduk di sini. Ini tempat biasanya saya melakukan patra samadhi. Jadi setelah semuanya selesai, kemudian saya duduk di tempat di mana yang biasanya saya melakukan patra samadhi. Lah, ini tempat biasanya saya melakukan patra samadhi atau ruangan patra samadhi saya. Tuh seperti itu tempatnya. Nah, saya patra samadhinya di kursi ini. Tuh. Tempat patrap samadhi saya. Setelah selesai berpakaian, sudah ganteng ini ya, sudah rapi, sudah ganteng, sudah wangi. Kemudian
Selanjutnya saya duduk di sini. Di sini saya duduk untuk melakukan puji syukur. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu saya syukuri. Saya ucapi terima kasih. Mulai dari terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kalimo pancerku, terima kasih. Terima kasih hidupku, terima kasih ruh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih. Terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih mbah buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene. Kaki among, nini among, terima kasih. Terima kasih seluruh para leluhurku, sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwa kabeh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Bumi, Bopo Angkoso, terima kasih. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, terima kasih. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati, terima kasih. Terima kasih gelar gulunge jagat alam semesta saisine kabeh, terima kasih. Terima kasih odol dan sikat, terima kasih air, terima kasih gayung, bak, keran, PDAM, terima kasih. Lampu, terima kasih. Terima kasih sabun dan sampo, terima kasih. Kalau nyukur kumis ya terima kasih alat pencukur kumis, terima kasih biore pembersih wajah, terima kasih. Terima kasih Rexona pewangi ketiak, terima kasih. Terima kasih handuk, terima kasih. Terus terima kasih hand body lotion, terima kasih. Terima kasih minyak rambut, terima kasih. Pakaian, terima kasih. Parfum, terima kasih. Sisir, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih semua makanan yang saya makan hari ini, terima kasih. Terima kasih semua minuman yang saya minum hari ini, terima kasih. Snack, rokok, terima kasih semuanya. Terima kasih kebutuhan dan keperluan yang saya bisa beli hari ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepentingan yang bisa saya selesaikan hari ini, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih segalanya, terima kasih seluruhnya untuk hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti itu, lalu saya melakukan palungguh panuto. Dengan menyebut asmo sejati, lalu saya bersabda, lungguho ingkang prayuga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Lalu hanya dengan seperti itu saya mengalami, saya merasakan kepuasan hidup, ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, ketentraman hidup yang saya tidak bisa menggambarkannya. Seperti apa rasa dan perasaannya itu saya tidak bisa menggambarkannya. Yang pasti selanjutnya saya terlena, saya larut di sini, saya tenggelam. Ya. Saya larut, saya tenggelam di sini. Tidak ada yang saya lakukan, tidak ada yang saya perbuat selain menikmati kenyamanan diri, ketenangan diri, kebahagiaan diri, ketentraman diri yang tidak bisa saya gambarkan seperti apa dan bagaimana. Tidak ada yang saya lakukan. Saya benar-benar larut, saya benar-benar tenggelam. Entah berapa lama, saya tidak tahu itu. Saya berada di mana, saya juga tidak tahu.
Pokoknya enak banget. Plong, ringan, tenang, nyaman, bahagia, seneng, tentram. Matur suwun Rama. Ini akan berakhir ketika hidup saya kembali mengaktifkan otak saya untuk berpikir, kembali mengaktifkan hati saya untuk membatin, kembali mengaktifkan kelamin saya untuk bersahwat atau untuk berkeinginan. Jadi selama hidup saya belum mengaktifkan otak saya enggak berpikir, enggak punya pikiran apapun. Selagi hidup saya belum mengaktifkan hati saya juga tidak punya batin atau tidak membatin apapun. Selagi hidup saya belum mengaktifkan kelamin saya enggak punya keinginan apapun. Saya benar-benar larut, saya benar-benar tenggelam. Hanya dengan melakukan syukur atau ucapan terima kasih atas semuanya, segalanya, seluruhnya tentang hari ini tadi. Dan ketika hidup saya mengaktifkan kembali otak saya sehingga saya bisa berpikir, hidup saya mengaktifkan kembali hati saya sehingga saya bisa membatin, hidup saya mengaktifkan kembali kelamin saya sehingga saya bisa berkeinginan lagi, bisa bersahwat lagi, maka saya tidak mau terbawa, tidak mau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu, saya tidak mau terbawa atau terpengaruh oleh batin saya tidak mau terbawa atau terpengaruh oleh syahwat atau keinginan-keinginan saya itu. Maka saya melakukan patrap palungguh jati. Saya menurunkan kaki, kemudian melakukan palungguh jati. Sesudah palungguh jati sampai di Kumpulo Nunggal Suci, kemudian saya melakukan patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Kemudian saya menghentikan patrap kunci ini dengan cara memajukan kedua tangan saya di depan wajah. Nah, setelah patrap kunci ini berhenti, selanjutnya saya mengikuti gerak-gerik hidup saya. Kalau hidup saya tidak menggerakkan, tidak menggerikkan jiwa raga saya, ya saya tetap seperti ini saja, diam seperti ini saja. Kemudian hidup saya menggerikkan jiwa raga saya. Kemudian hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk menurunkan, untuk memisahkan dan menurunkan kedua telapak tangan saya ini. Saya ikuti saja. Saya ikuti dan saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Tahu-tahu kedua tangan saya ini sudah berada di atas kedua kaki saya. Dan ketika kedua tangan saya sudah berada di atas kedua kaki saya, maka saya akan membenahi duduk saya. Cara duduk saya itu saya benahi. Dengan cara merubah seperti ini, lalu saya nengah gitu ya. Lalu saya bersila. Bersila seperti ini, kemudian saya mengatur napas. Mengatur napas menggunakan hidung. Artinya saya bernapas dengan hidung. Terus saya atur sampai napas saya itu rileks. Rileks, santai, pelan, enak, ndak sengal gitu ya, ndak sengal, ndak menggeh-menggeh gitu ya. Terus saya bernapas melalui hidung. Setelah napas saya sudah rileks, ya, sudah santai, halus, enak melalui hidung, kemudian saya menekuk
ujung lidah saya ke atas dan saya tempelkan ke langit-langit mulut atau cetak, gitu ya. Nah, setelah ujung lidah saya itu menempel ke langit-langit mulut atau cetak, kemudian itu ada kejadian otomatis ya, ada kejadian otomatis dan spontanitas yang menjadikan seluruh kesadaran saya itu memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung saya. Dan ketika itu saya berupaya menonaktifkan otak, artinya tidak berpikir apapun agar supaya tidak berasumsi. Saya juga menonaktifkan hati dalam artian tidak membatin apapun, dan saya juga menonaktifkan kelamin dalam artian tidak berkeinginan apapun. Saya cukup diam, memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung sembari menekuk ujung lidah ke atas menempel ke langit-langit mulut. Terus seperti itu. Entah berapa lama saya tidak tahu. Entah berapa lama, benar-benar saya tidak tahu. Saya benar-benar larut di sini. Larut seperti ketika setelah saya melakukan puja-puji syukur tadi ya, sesudah mandi tadi. Itu sama, keadaannya sama. Jadi saya terus diam. Sampai hidup saya itu menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau tidak ya saya bersamadi terus seperti itu. Ada kalanya tangannya seperti ini, ada kalanya tangannya seperti ini. Bergantung hidup saya itu menggunakan jiwa raga saya itu seperti apa. Jadi saya tinggal ngikut aja. Dan ketika hidup saya itu menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya atau kegiatan-kegiatan berikutnya, karena belum malamnya, udah malam tapi kan masih sore ya, masih sore, maka saya mengakhiri samadhi ini dengan melakukan palungguh panutup. Ada kalanya tidak melakukan palungguh panutup, ada kalanya melakukan palungguh panutup. Jadi saya ngikut apa kata hidup saja lah gitu. Setelahnya kemudian saya turun sembari menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terus lalu saya keluar dari ruangan ini atau kamar ini. Nah, ada kalanya saya duduk santai di teras tadi. Ada kalanya saya juga masuk ke ruangan tadi untuk memeriksa HP atau handphone atau komputer untuk mengetahui YouTube dan lain-lain sebagainya. Sesudahnya itu duduk santai di teras tadi sambil medang atau sambil merokok dan lain-lain sebagainya. Intinya terserah hidup deh, terserah apa kata hidup deh. Ada kalanya juga setelah itu, setelah medang atau setelah memeriksa handphone, setelah memeriksa komputer, setelah medang itu hidup menggunakan jiwa raga saya untuk mengunjungi pesanggrahan, melakukan kadangan bersama kadang yang sedang manekung atau gembleng di sana. Sesudahnya itu baru kalau ada kadang yang sudah selesai manekung atau gembleng, menemani kadang tersebut mencapai puncaknya manekung atau gembleng, yaitu manunggal jati. Nah, sesudahnya itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang itu tidak mengeluarkan keringat, yang itu tidak menguras tenaga. Dan yang pasti semuanya itu hidup itu yang melakukan gitu. Saya hanya mengikuti dan menikmati rasanya saja menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu tadi. Sampai pada akhirnya tiba waktunya istirahat, tidur di malam hari. Setelah melakukan
berbagai macam kegiatan di siang hari. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesudah saya melakukan kadangan bersama poro kadang yang sedang manekung atau gembleng, atau sesudah saya menemani kadang yang berhasil mencapai puncaknya manekung atau gembleng, yaitu manunggal jati. Seperti biasanya, hidup akan menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan istirahat tidur. Dan ketika hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan istirahat tidur di malam hari, waktunya tidak tentu. Ada kalanya jam 1 malam, ada kalanya jam 2 malam, ada kalanya jam 3 malam, bahkan ada kalanya jam 4 pagi. Jadi tidak tentu waktunya. Yang pasti ketika malam hari, hidup saya akan menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan istirahat tidur. Yang paling sering hidup saya menggunakan jiwa raga saya untuk melakukan istirahat tidur di malam hari itu biasanya sesudah saya melakukan kadangan bersama poro kadang saya yang sedang manekung atau gembleng di pesanggerahan, atau sesudah saya menemani kadang yang berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng untuk meraih puncaknya manekung atau gembleng, yaitu manunggal jati. Nah, biasanya itu seperti itu. Biasanya sesudah itu, biasanya setelah itu. Dan ketika itu sudah, maka saya akan masuk ke ruangan ini atau ke kamar saya ini untuk melakukan istirahat tidur seperti yang dikehendaki oleh hidup saya. Namun, sebelum istirahat tidur, saya melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dahulu di atas tempat tidur ini. Dalam melakukan patrap samadhi mijil sowan, langkah awal yang saya lakukan adalah palungguh jati terlebih dulu. Sesudah palungguh jati, kemudian patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Lalu patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Lalu patrap mijil dan membaca bacaan mijil sowan 1 kali. Saya menyebut asma sejati saya, kemudian bersabda, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsane Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Hanya sampai di situ bacaan mijil sowannya. Lalu saya melakukan patrap samadhi yang dilanjutkan dengan bersamadhi. Samadhi ini tidak bisa ditentukan waktunya berapa lama. Yang pasti samadhi ini akan berakhir ketika hidup saya
itu memberikan rasa dan perasaan ngantuk atau rasa dan perasaan kantuk. Jadi kalau hidup saya belum mendatangkan atau belum memberikan rasa dan perasaan ngantuk atau kantuk, ya saya terus bersamadi, tanpa berpikir apapun, tanpa membatin apapun, tanpa berkeinginan apapun, termasuk ingin tidur. Saya hanya diam dan diam. Dengan cara diam dan terus diam. Tidak ada yang saya lakukan selain diam. Entah berapa lama saya melakukan samadhi, saya tidak pernah peduli dan saya tidak pernah mengasumsinya. Dan ketika hidup saya memberikan rasa dan perasaan ngantuk atau kantuk, maka samadhi ini akan saya hentikan dan saya akhiri dengan palungguh sare. Saya menyebut asma sejati saya, lalu bersabda, lungguho ingkang prayoga. Ragane arsa istirahat tilem. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian saya memulai berbaring. Sembari menikmati rasanya gerak-gerik tubuh saya yang sedang membenahi tempat tidur, lalu sampai berbaring, itu saya nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terus sampai saya tidur, sampai saya tidur. Dengan ini berarti semua dan segala laku suci meraih keselamatan yang sempurna sehari penuh gitu ya. Sehari penuh itu selesai. Maksudnya seluruh kehidupan saya di dunia selama sehari penuh tadi itu berakhir, selesai, karena sayanya tidur. Dan hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum istirahat tidur di malam hari, itu saya bisa menguasai semua, segala, dan seluruh keadaan tidur saya. Artinya, tidur saya itu seperti apa, miring, apa terlentang, apa tengkurap, atau melungker, tidur saya itu ngorok atau tidak, itu saya tahu. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi di ruangan sebelah atau di luar rumah ini, saya tahu. Bahkan kejadian yang nantinya akan terjadi hari esok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, itu saya tahu. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan seperti yang sudah saya contohkan tadi, sebelum istirahat tidur di malam hari, secara kontinu, secara istiqomah, secara tumaninah, terus menerus, tiada hentinya. Setiap kali hendak istirahat tidur di malam hari, selalu melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Hanya dengan itu
Secara singkat, saya bisa menguasai keadaan tidur saya. Seperti itu. Apa yang saya lakukan di setiap saatnya dalam laku suci menuju keselamatan yang sempurna, yang sudah saya sampaikan secara fair, secara umum, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rahasia apapun. Kalau panjenengan mau bersedia melakukan hal yang sama seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi, berarti kita satu ranah, satu keadaan, satu dimensi, satu rumah, bahkan satu kamar dan satu tempat tidur. Jadi pastinya ya bisa sama-sama mengerti, bisa sama-sama memahami, bisa sama-sama saling mengetahui tentang apapun itu. Tentang apapun itu. Kalau saya wong edan bagu bisa melakukan, pasti panjenengan juga bisa melakukan. Karena apa? Karena saya manusia hidup. Panjenengan juga manusia hidup. Panjenengan punya otak untuk berpikir. Saya juga punya otak untuk berpikir. Saya punya hati yang bisa untuk membatin. Panjenengan juga punya hati yang bisa untuk membatin. Saya punya kelamin untuk bisa bersahwat atau untuk bisa berkeinginan. Panjenengan juga punya kelamin yang bisa digunakan untuk bersahwat atau berkeinginan. Saya punya wahyu pancagaib, panjenengan juga punya wahyu pancagaib. Saya punya wahyu pancalaku, panjenengan juga punya wahyu pancalaku atau iman. Saya mempraktekkan wahyu pancagaib hanya dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Dan kalau panjenengan mau, panjenengan juga bisa mempraktekkan wahyu pancagaib atau mengibadahkan wahyu pancagaib hanya dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Oke? Artinya, jika wong edan bagu bisa, semua manusia hidup juga bisa. Terutama panjenengan yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, alias yang sedang dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Pasti bisa. Dan saya, wong edan bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih.